Orang Islam itu orang yang kalau ngomong enak, semua orang pingin dengar. Kalau dia berbuat, semua orang merasa tenang. Kalau ada orang yang kalau dia ngomong kita tenang, kalau dia berbuat kita merasa aman, terlindungi, itu orang Islam namanya. Kadang orang itu yang buat masjid, tapi gara-gara dengki. Kadang orang-orang itu yang bikin majelis, tapi ya gara-gara iri dengki. Itu loh. Kadang orang kelihatan semangat dalam melakukan kebaikan, aslinya yo dengki. Ini gimana? Apa gunanya hafalan? Itu loh ya. Sudah mau masuk WC dibaca, untuk laki-laki, untuk perempuan. Giliran masuk tempat perempuan dimasuki juga. Ini apa gunanya hafalanmu itu kalau nggak dipakai? Kata Rasulullah itu kalau ada orang zikir, saking seriusnya zikiran, wiridan, sampai dia tidak sempat nyebut permintaannya, Allah sudah akan balas lebih baik daripada doanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak rahimakumullah, melanjutkan apa yang sudah kita kaji tentang induk sifat buruk yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali menjelaskan 3 dari penyakit batin atau akhlak madmumah yang paling berat, yang jika 3 itu orang bisa hilangkan, maka orang akan mampu menghilangkan sifat-sifat buruk yang lain. Tapi jika 3 itu dia tidak mampu, maka jangan harap dia bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang lain. Ketiga itu adalah al-hasadu, dengki, wal kibru, sombong, warriya, riya. Kita sudah bahas ini, dan sebagai kesimpulannya di dalam pembahasan tersebut Imam Ghazali menyajikan hadis riwayat Ibnul Mubarak dari Mu'ad bin Jabal yang menceritakan tentang 7 penjaga pintu langit yang akan menerima atau menolak amal ibadah kita. Di dalam hadis tersebut Mu'ad ditanya oleh seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Mu'ad, beritahu aku tentang satu hadis yang kamu dapatkan dari Rasulullah, yang kamu dipesani oleh Rasulullah." Mu'ad ditanya demikian langsung nangis. Mu'ad nangis sejadi-jadinya, seolah-olah dia tidak berhenti, ya, kata si penanya ini, sampai akhirnya Mu'ad berhenti dari menangis. Dan Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasul yang paling ahli hukum, yang dikenal paling rasional, Mu'ad kemudian menyatakan, "Pertanyaanmu ini membangkitkan kerinduanku yang sangat kepada Rasulullah, kerinduan yang begitu kepingin ketemu Rasulullah." Seluruh sahabat itu punya mahabbah yang sangat hebat ke Rasulullah. Rasa cintanya itu tidak karu-karuan ke Rasulullah, sehingga waktu mata-mata kafir Quraisy dulu disuruh melihat bagaimana
Rasulullah dan sahabatnya itu ketika ngelihat bagaimana Rasulullah itu kalau meludah saja sahabat bingung meletakkan tangannya untuk bisa mendapatkan percikan ludah Rasul dan diusapkan ke tubuhnya. Dan begitu taatnya mereka ke Rasulullah, begitu cintanya ke Rasulullah, ini mata-mata itu sudah mengatakan tidak bisa dipisahkan umat Islam dengan Rasulullah, itu tidak bisa. Sudah terlalu gila cintanya. Sahabat-sahabat itu seperti itu, Pak. Sampai ditanya begini saja udah nangis. Tidak kebayang. Kapan Bapak ditanya orang tuanya terus nangis itu? Bapak orang tuanya namanya siapa? Terus nangis itu. Tidak pernah itu. Tidak pernah. Kita tidak punya cinta. Belum bisa kita membayangkan ya apa cintanya Mu'adz ini. Sampai ditanya Rasulullah saja udah nangis. Ya, belum ketemu kita ada penceramah, ada kiai, kemudian ditanya gimana Rasulullah, terus nangis itu belum pernah. Kalau yang marah-marah banyak, yang nangis itu belum pernah. Yang nangis belum pernah. Sahabat itu dulu begitu, ditanya nangis. Bilal adzan tidak kuat. Setelah tidak ada Rasulullah begitu, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, udah tidak bisa, tidak kuat. Sudah seperti terjerat lehernya oleh rasa cinta yang mendalam ke Rasulullah. Sudah sebegitu hebat. Akhirnya setelah selesai nangis, Bilal mengatakan, aku dulu pernah dipesani oleh Rasulullah. Aku dipesani oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu mengatakan, wahai Bilal, wahai Mu'adz, aku sampaikan kepada kamu hadis yang kalau kamu bisa memelihara ini, maka akan sangat bermanfaat untuk kamu bertemu Allah nanti. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga hadis ini, maka besok di akhirat kamu bertemu Allah, kamu akan kehilangan dan kehabisan hujjahmu. Kamu tidak akan bisa mempertahankan argumentasimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis argumenmu, akan habis di hadapan Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'adz, sebelum Allah ciptakan 7 langit, Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat bawwabus samawat, malaikat penjaga pintu langit. Jadi malaikatnya diciptakan dulu sebelum langitnya. Nah, ini menandakan rijalus samawat atau bawwabus samawat itu lebih penting dari langitnya. Kadang-kadang masjid itu penting, tapi rijalul masjid itu lebih penting. Karena kalau ada rijalul masjid, tidak ada masjid pun masih berkembang tradisi ibadah. Tapi kalau ada masjid, tidak ada rijalul masjidnya, wah itu bahaya, bisa mati masjidnya. Malaikat bawwabus samawat, penjaga pintu-pintu langit ini diberi kemampuan satu malaikat melihat tajam, melihat keburukan manusia, satu keburukan manusia. Yang keburukan itu menyebabkan malaikat ini diberi kewenangan oleh Allah untuk menolak amal ibadah orang itu. Sebaik apapun ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya, kalau tercampur dengan sifat buruk itu, maka pasti pintu langit tidak akan dibuka. Pasti amal orang itu akan dibuang. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya ketika orang itu beribadah dari pagi hari hingga malam hari, maka ibadahnya itu dikumpulkan oleh malaikat hafadzah. Pahala ibadah kita ini dikumpulkan oleh malaikat hafadzah. Begitu dikumpulkan oleh malaikat hafadzah, pahala ini begitu banyaknya, sampai ibaratnya seperti sinar matahari memenuhi langit, diangkat oleh malaikat hafadzah untuk diaturkan ke hadirat Allah.
Tapi begitu sampai pintu langit pertama tidak mau buka. Begitu sudah diucapkan salam oleh malaikat hafadhah, tidak mau buka. Akhirnya malaikat hafadhah tanya, kenapa kamu tidak buka? Aku mau nyampaikan amal si fulan. Malaikat bawwabus samawat, penjaga pintu langit pertama, mengatakan, ana sahibul ghibah. Aku ini malaikat yang diberi ketajaman oleh Allah untuk melihat ghibah, pergunjingan. Aku melihat amal ini tercampur dengan pergunjingan. Amal ini tercampur dengan ghibah, tercampur dengan membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain yang kalau orang lain itu mendengar, meskipun itu fakta, dia kecewa. Itu adalah ghibah. Betapa orang Islam ini diwajibkan oleh Allah untuk peka rasa. Kalau mau ngomongin saudaranya, temannya, itu harus ditimbang di dalam hati. Omongan ini bakal membuat dia seneng atau enggak. Kalau kita mau membicarakan pada diri seseorang, kita itu harus mikir dalam, ini bakal membuat dia seneng atau tidak. Kalau membuat dia kecewa, jangan diomongkan, karena itu namanya ghibah. Ghibah. Makanya orang Islam itu tidak boleh tidak punya perasaan itu. Jadi orang Islam itu sebegini dalam, ngomongin orang aja harus mikir. Kalau orang yang dengar nanti dia sakit hati, enggak. Kalau sakit hati enggak boleh. Kalau sampai diomongkan sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Loh, enggak tanggung-tanggung. Tapi orang sekarang itu ngomongin orang lain itu sudah jadi menu sehari-hari. Di sosmed itu gampangnya ngomongin orang itu ya. Ngomongin orang. Karena kalau dulu kita mau ngomongin orang itu harus ketemu orangnya. Begitu orangnya kita datangi ternyata enggak ada, ya enggak jadi ngomong. Tapi sekarang enggak nunggu jam. Mau mulai bangun tidur orang bisa bicarakan orang lain tanpa ada fakta, tanpa ada persetujuan. Bahkan enggak cuma ghibah, sampai kepada fitnah. Sampai kepada fitnah, sampai kepada tuduhan yang menjatuhkan harga diri orang lain. Itu lebih dalam lagi, sampai-sampai Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu mengatakan orang Islam itu tidak boleh menyerang harga diri sesama muslim. Kalau sampai itu terjadi, mending kamu curi barangnya. Ya, mencuri barang lebih terhormat daripada menjatuhkan harga diri sesama muslim tanpa fakta. Ya. Jadi sebegitu etisnya Islam ini, sebegitu beradabnya Rasulullah ngajari kita tentang bagaimana bertata krama hidup ini. Sehingga betul kalau Rasulullah sampai menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang semua orang muslim selamat dari omongannya, selamat dari perbuatannya. Atau kita balik, orang Islam itu orang yang kalau ngomong enak, semua orang pingin dengar. Kalau dia berbuat, semua orang merasa tenang. Ya, kalau ada orang yang kalau dia ngomong kita tenang, kalau dia berbuat kita merasa aman, terlindung, ya itu orang Islam namanya. Tapi kalau ada orang kalau dia ngomong wis bikin masalah, wis fitnah lagi keluar. Kalau dia ngomong lagi ruwet lagi urusan. Kalau berbuat tambah bikin masalah, rasanya dia kok tidak memenuhi kriteria hadis ini. Ya, kriteria hadis ini. Ada orang berbuat baik ternyata tercampur ghibah, akan ditolak oleh malaikat di langit pertama. Terus malaikat mengatakan,
lemparkan saja pahala itu ke muka orang tersebut. Allah tidak mengizinkan aku menerima amal yang tercampur dengan gunjingan. Allah mengizinkan apabila amalan itu tidak ada unsur gunjingan, diangkat. Amalan yang lain yang mampu menembus langit pertama tanpa ada dosa gunjingan. Nah, terkait gunjingan ini, Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadzili pernah ditanya, bagaimana kalau kita terlanjur ngomongin orang atau suudzon ke orang, orangnya sudah pindah, kita belum minta maaf. Nah, kita ini saking kreatifnya, sampai orang tidak kenal juga kita ngomongin. Akhirnya orangnya pergi, kita belum minta maaf, itu kan repot. Lah itu tidak bisa jawab. Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadzili tidak bisa jawab karena memang nggak ada hadisnya. Gimana nyaranya? Tidak ada. Akhirnya malam pas tidur didatangi oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah diberitahu, bacakan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk pahalanya hadiahkan kepada orang tersebut. Itu tidak bisa ngapus dosanya. Mudah-mudahan besok kalau ditimbang itu bisa ngimbangi, bisa ngimbangi. Maka ini bukan hadis, tapi ini mimpinya seorang ulama besar, ya, Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadzili, kakek gurunya Ibnu Athaillah Sakandari. Ya, Abu Hasan Asyadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari itu banyak mengambil dari dua guru ini, ya, dua guru ini. Ada orang yang lolos di langit pertama, maka pahalanya dibawa ke langit kedua. Tapi malaikat di langit kedua tidak mau buka. Ketika ditanya oleh malaikat hafadzah, kenapa kok tidak buka? Malaikat ini mengatakan, aku melihat amalan orang ini tidak untuk Allah. Dia melakukan ibadah untuk ardud dunia, hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia buat majelis itu dalam rangka nyari pemasukan, proyek sebenarnya. Dia buat kajian itu sebenarnya itu dipakai untuk penghidupan. Dia bela-belai jamaah ke sana sini, sebenarnya dia nyari uang. Dia sebenarnya ceramah sana sini itu cuma nyari subscribe. Dia sebenarnya begini-begini itu cuma nyari penampilan, pakai manajerial, pakai ini, pakai ada manajernya, itu popoan. Rasulullah gak ada manajernya, dia pakai manajer. Supaya manajemen, supaya ini hati-hati. Kalau sampai itu ada terindikasi unsur duniawi, mental amal itu di langit dua, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Maka semua orang dalam terancam, apalagi penceramah. Ya, kalau sampai ada tendensi duniawi, selesai. Langit dua tidak naik amalnya. Tidak naik amalnya. Ada orang yang ibadahnya tidak karena duniawi, tidak karena nyari uang, tidak karena kepingin dibayar, dan repot Pak, repot ya. Saya ini ya termasuk penceramah, ya repot, tidak gampang. Kadang-kadang dari rumah udah Bismillah niat nyebar ilmu karena Allah, karena menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang itu di dalam kitab beliau Fathur Rabbani, orang itu kalau sudah serius ibadahnya ke Allah, terus ngamalkan ilmu yang sudah diketahui, pasti Allah beri ilmu yang tanpa belajar. Kalau orang sudah dapat ilmu tanpa belajar, wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya itu adalah menyebarkan ilmu Allah. Loh, itu kewajiban memang. Tapi orang yang
berangkat dari rumah mau niat dakwah, niat ceramah, niat macam-macam. Itu berangkatnya sudah ikhlas. Begitu datang ngelihat yang hadir banyak, itu bisa rusak. Oh keren ya, yang nunggu saya banyak. Loh rusak sudah, belum ceramah udah rusak. Ya. Atau yang hadir tidak ada. Loh kok sepi. Seorang sini memang tidak ada yang benar. Loh malah orang-orang yang disarahkan tidak ada yang benar. Loh itu rusak duluan. Kadang-kadang ceramah enak-enak, ceramah ditepuk tangani, udah bangga. Loh rusak. Ini namanya aradud dunya. Ini orang yang tersilaukan oleh tampilan duniawi. Saya ingat dulu Abu Yatim Yati Pandeglang Allahumma fillah qadasallahu sirah. Salah satu guru saya dulu. Beliau itu pernah manggil muridnya yang sudah terkenal ceramahnya di Jakarta ini. Terus dipanggil begini, kamu tahu enggak? Kamu itu kayak apa di hadapan Allah? Kamu itu seperti balon udara di supermarket. Balon-balon gede, tinggi, tidak ada apa-apanya, cuma angin. Kamu memang terkenal, semua orang tahu, hebat. Tapi aslinya kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nangis. Itu masih mending ada Abu Yatim Yati mengingatkan di dunia. Lah kalau sudah di akhirat nyangkanya amalnya banyak, ternyata setelah dibuka tidak satu pun keterima, pun tidak kedodoran itu. Apa tidak mumet kalau gitu. Maka hadis ini berat sekali ya. Dan insya Allah kalau saya lihat, saya senang Gus Baha ya. Gus Baha pasti nggak tertarik angkat hadis ini. Ini bikin orang susah. Bikin orang susah. Tapi ya gak apa-apa, saya yang bagian ngangkat ini supaya kita tetap hati-hati. Kita itu ya yassiru wala tu'assiru. Ya kita permudah, jangan dipersulit. Tapi juga jangan gampang-gampangan. Terus sehingga kita kemudian tidak masuk standar yang bagus, itu bahaya juga. Di langit kedua ini ternyata malaikat itu ahli melihat niatan ibadah yang karena duniawi. Maka kata malaikat, lemparkan pahala orang ini ke mukanya. Allah tidak mengizinkan amalan yang tercampur dengan aradud dunya. Ada orang yang lolos dari yang kedua ini, naik langit ketiga. Begitu sampai di langit ketiga, malaikat tak mau buka lagi. Ketika malaikat hafadhah bertanya, kenapa kok tak mau dibuka? Malaikat itu mengatakan, ana malakul kibr. Aku ini malaikat yang ahli ngelihat sombongnya orang. Orang ini memang tidak ghibah. Orang ini memang tidak nyari dunia, tapi sombongnya tidak ketulungan. Sombongnya tidak ketulungan. Ibadahnya banyak karena sombong. Kalau tidak ada orang-orang itu satu rakaat juga tidak bangkit. Cuma karena di depan orang saja berrokaat-rokaat. Ya, dia ngaji berjus-jus itu karena ada mic-nya. Coba listriknya mati, tidak ada mic-nya, langsung bubar ngajinya. Ya, karena kepingin didengar orang. Itu loh, karena didengar orang. Itu loh ya. Maka kemudian malaikat ngelihat ini sombong orang ini. Sombong. Allah tidak mengizinkan orang sombong amalnya naik lebih dari langit ketiga. Akhirnya ditutup, suruh lemparkan pahalanya ke mukanya. Ada orang yang tidak sombong, naik langit ketiga tembus. Langit keempat, malaikat tidak mau buka. Malaikat hafadh nanya, kenapa kok tidak dibuka? Malaikat di langit keempat mengatakan, ana malakul ujub. Aku ini malaikat yang diberi kemampuan oleh Allah melihat orang yang ujub, bangga diri. Bangga diri. Ya, kalau sombong, saya kira hadisnya begitu terkenal ya. Rasulullah menegaskan orang itu tidak akan bisa masuk surga
Kalau masih ada kesombongan meskipun sekecil biji dzarrah, ya, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nah, masuk surga orang itu kalau di dalam dirinya masih ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi. Masya Allah, repot. Sebagian ulama sufi mengatakan sombong itu hijab yang terbesar. Kenapa? Karena orang sombong itu jangankan ngelihat Allah, dia ngelihat orang lain aja gak bisa. Yang dia lihat cuma dirinya sendiri. Jadi memang lucu orang sombong itu. Lucu, dia gak bisa ngelihat orang lain. Ya, ngelihat orang lain yang dilihat dirinya sendiri. Ya Allah, ya. Siapa orang yang lebih parah dihijabnya oleh Allah dari orang yang sombong? Tidak usah ngelihat malaikat, tidak usah ngelihat Allah, ngelihat temennya nggak bisa. Ya Allah, ngelihat orang lain nggak bisa. Yang kelihatan di aku, iya teruskan aku itu, ya teruskan aku. Kalau tidak ada aku, kamu apa? Nah, ini sombong. Ditolak. Langit 3, langit 4 ujub. Ujub ini bangga. Kalau kita ngomong realistis ya sebenarnya real. Karena orang ujub itu tidak ada yang tidak faktual. Bahwa dia pinter, terus dia bangga dengan kepinterannya. Diupload. Bahwa dia itu khusyuk, rajin ibadahnya, ya memang rajin, ya memang rajin. Tapi ini untuk adik-adik nggak apa-apa, adik-adik belum mampu, adik-adik belum bisa. Kadang-kadang orang untuk baik itu motivasinya memang berbeda. Untuk yang kelas advance, memang itu sudah tidak boleh lagi ujub. Tapi kalau adik-adik masih kita dorong untuk bangga diri, bangga. Kalau di pramuka bisa masak kasih tanda, bisa buka pintu mau dikasih tanda. Ini kalau dari ilmu akhlak yang hakiki tidak kena karena akhirnya orang nanti berbuat itu nyari tanda. Kalau nggak ada tanda tidak mau berbuat, ini bahaya. Tapi ya wis tidak apa-apa, untuk penggerak tingkat pemula itu memang harus begitu, memang begitu. Tapi ya jangan gini terus. Pada akhirnya orang harus tidak karena itu lagi. Ketika orang itu bangga diri, dia matematikanya paling hebat, memang anaknya pinter-pinter, ya. Tapi kenapa bangga diri itu tidak boleh? Bangga diri itu sebenarnya tidak mampu melihat karunia Allah. Ketika dia pinter, dia lihat dirinya yang pinter, tapi dia nggak sadar, dia tidak pernah belanja otak. Dari mana dia punya otak pinter? Memang beli di pasar mana? Ayo, kok tiba-tiba punya otak lebih pintar dari orang lain? Nah, setelah dia bangga diri pakai ngejek orang lain. Wah, aku mah pinter, anakku pinter-pinter. Wah, anakmu goblok-goblok. Loh, Pak, yang Bapak bilang goblok itu sama produksinya. Pabriknya sama. Apa yang membuat Bapak merasa lebih hebat dari dia? Wong sama-sama bikinannya Allah. Ada orang yang cantik, ganteng, di depan kaca senyum-senyum, bangga dirinya yang cantik. Lu terus beli di mana? Hidung kayak begitu itu beli di pasar mana? Wajah begitu itu pernah beli di mana? Nggak pernah kok. Wong itu tiba-tiba diberi kok. Diberi. Lu terus sampean itu loh. Bangga dari mana? Sesuatu yang tidak pernah sampean usahakan tiba-tiba sudah dapat. Bangga dari mana? Kalau saya ini raja besar misalnya, terus saya titip barang. Ada yang saya titipin mobil, ada yang saya titipin sepeda, ada yang saya titipin sandal. Terus yang dapat titipan sandal nangis-nangis. Aduh, betapa nelangsanya aku cuma dapat sandal. Yang dapat mobil begitu bangganya. Alhamdulillah aku dititipin mobil. Memang aku ini orang hebat. Yang dititipin pabrik. Memang aku lulus. Hakikatnya sama, titipan. Pada akhirnya diambil semua. Sampai ndak ikut punya.
Yang sampean sebut kepunyaan sampean hari ini semuanya itu hanya label, status. Setelah itu tidak ada apa-apanya. Sehingga tanah itu kalau dibeli, dijual ke orang lain, tanah itu selalu ngomong, kata para ulama. Tanahnya ngomong. Setelah Bapak beli, pasti Bapak akan ganti nama. Ganti nama. Tanahnya itu ketawa. Kata tanah, sudah berapa ribu orang mengklaim sebagai pemilik aku, dan ternyata tidak ada yang bisa bertahan kecuali sekedar nama. Yo gini ini kehidupan. Tapi orang itu begitu bangganya hanya punya status dan nama. Masya Allah. Itu loh ya. Masya Allah. Itu kalau orang tidak mampu berpikir hakiki, habis dia di kehidupan ini. Jadi habis. Begitu pulang ke akhirat, sudah ditumpuk-tumpuk berhektar-hektar. Sudah ditumpuk-tumpuk rumah di setiap komplek. Setelah pulang, butuhnya cuma 1 meter kali 2 meter. Tidak bawa apa-apa. Rumahnya, tanahnya jadi bancaan anak-anaknya. Mending kalau dibawa ke hadirat Allah. Ya Allah. Ini terus apa? Kalau orang Islam begini semua ini terus apa? Itu. Tidak ngerti, Rasulullah sudah mengatakan la aisa illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Orang itu harus bisa berpikir apa-apa itu nembus sampai ke akhirat. Tidak boleh berhenti di dunia ini. Tidak boleh berhenti di dunia. Maka kebanggaan diri pada apa yang diberikan Allah, tanpa melihat pemberinya Allah, nyata-nyata ketertutupan hati. Dan Allah tidak senang dengan orang begini ini. Kalau bapak itu orang yang sangat pemurah, ngasih sesuatu kepada anak buah, anak buah ini membanggakan tapi kemudian meniadakan bapak, ya akhirnya bapak bilang, ya wis cukup, besok tidak kasih lagi kamu. Ini yang menyebabkan orang bangga diri itu ketolak amalnya. Ada orang yang tembus langit ke-4, naik langit ke-5. Di langit ke-5 ada malakul hasad, malaikat ahli melihat iri dengki. Ketika ditanya, kenapa kok tidak bisa diterima? Kata malaikat hasad, orang ini iri dengki. Orang ini iri dengki. Allah tidak mau menerima amalan orang yang dengki. Kadang orang itu yang buat masjid, tapi gara-gara dengki. Kadang orang-orang itu yang bikin majelis, tapi ya gara-gara iri dengki. Gitu loh. Kadang orang kelihatan semangat dalam melakukan kebaikan, aslinya ya dengki. Loh ini gimana? Iri dengki ini menjadi penolak, menjadi penyebab tertoraknya amal di langit ke-5. Ada orang yang sudah lepas dari sifat iri dengki, naik amalnya ke langit ke-6. Begitu langit ke-6 tidak mau buka, malaikat hafadzoh nanya lagi, kenapa ini kok tidak dibuka? Kata malaikat Bawwabus samawat, penjaga langit yang di langit ke-6, beliau mengatakan, an amalakur rahmah, aku ini malaikat ahli kasih sayang. Aku diberi ketajaman oleh Allah ngelihat orang yang keras kepala. Allah tidak mau nerima amal ibadahnya orang yang keras kepala. Orang yang keras-keras. Hati-hati. Itu loh ya. Bahaya amal ketolak di langit ke-6. Itu ya. Tidak boleh, orang keras itu tidak boleh. Ya, kita kan baca gimana Rasulullah ngajari Sayyidina Abu Bakar kesabaran, tidak boleh keras hati. Ketika Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, diejek-ejek oleh orang kafir sampai sangat menyakitkan, Abu Bakar waktu itu bersama Rasulullah, sehingga Abu Bakar sudah mentok tak kuat. Akhirnya berdiri Abu Bakar, mau marahi orang yang nyaci maki. Begitu Abu Bakar berdiri, Rasulullah berdiri meninggalkan Abu Bakar. Terus Abu Bakar ngejar Rasulullah, kenapa kamu berdiri ninggalkan aku?
Kenapa kamu tidak bela aku yang dihina begini ini? Kata Rasulullah, Abu Bakar, kamu itu sahabatku yang tidak pernah tidak dikelilingi malaikat. Kamu selalu dikelilingi malaikat. Kecuali saat kamu lepas dari kesabaranmu, kamu berdiri dengan kemarahan, malaikat pergi dari kamu. Kalau malaikat pergi, aku juga pergi, kata Rasulullah. Abu Bakar langsung nangis taubat. Sayyidina Umar di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Abu Nuaim al-Asbahani mengisahkan, waktu Rasulullah itu berdialog dengan sahabat, tiba-tiba ada badui datang dengan membawa biawak. Dia orang kafir. Maka dia lemparkan biawak itu ke depannya Rasulullah, hampir kena Rasulullah. Coba Bapak bayangin, enak-enak ngaji gini terus ada yang lempar biawak, itu kayak apa? Kayak apa? Rasulullah provokasinya udah gak karu-karuan. Tapi ya bukan Rasulullah kalau gak sangat stabil batinnya. Rasulullah itu senyum aja, digitukan itu senyum. Umar bangkit, kata Umar, Rasul berikan orang itu ke saya. Mau dihabisi oleh Sayyidina Umar. Gini nih Rasulullah ngomong bagaimana? Kata Rasulullah, Umar, afala ta'lamu annal halim kada ayyakuna nabiyan. Umar, apa kamu nggak ngerti orang yang sangat sabar satu level lagi nabi? Keren Rasulullah kalau didik. Rasulullah tidak mengatakan, Umar kamu itu jangan marahan, jangan enggak gitu kalau Rasulullah. Rasulullah cuma ingatkan Umar, apa kamu tidak ngerti orang yang sangat sabar itu satu digit lagi, satu level lagi nabi. Umar dibeginikan langsung turun. Sabar. Jadi memang Rasulullah didik kelembutan itu bukan main-main. Dan Rasulullah itu memang sangat lembut. Sangat lembut Rasulullah. Maka kalau ada orang kok kasarnya nggak karuan, itu bingung juga saya, ini siapa contohnya? Ini siapa contohnya? Nggak ketemu. Cari sudah Rasulullah terus ceramah marah-marah, udah ada. Nggak ketemu. Karena itu sampai Allah sudah menegaskan di Quran itu kan, wasi'at rahmati ghadabi. Kasih sayangku itu meliputi kemarahanku. Dan itu menjadi prinsip hidup kita. Sak marah-marahnya kita harus dalam konteks sayang. Kalau tidak bisa jangan marah. Boleh marah tapi sebenarnya karena bapak sayang. Kalau tidak karena sayang jangan marah. Jangan marah. Kenapa guru marah ketika anaknya tidak belajar? Karena saking sayangnya. Kalau ini diteruskan kasihan, nanti dia tidak bisa apa-apa. Jadi beban di masyarakat, jadi beban di keluarga. Jadi sayang, dasarnya sayang. Nanti Bapak praktekkan. Kalau orang itu marah karena sayang, yang dimarahi tidak akan sakit hati. Tapi kalau Bapak marah karena jengkel, karena nafsu, ini orang bisa muntap juga. Yang dimarahi bisa tambah marah. Itu ilmu marah. Orang sabar lolos langit kelima, langit keenam, masuk langit terakhir, langit 7. Begitu di langit 7 ketolak. Terus ditanya malaikat hafadzah, apa ini kok masih ditolak di langit ke-7? Padahal amalnya orang ini diantar oleh 3.000 malaikat. Tidak cuma malaikat hafadzah. Saking senengnya malaikat melihat amalnya orang itu bisa lolos langit 1, 2, 3, 4 sampai 6, itu diiringi oleh malaikat di langit ke-6 itu 3.000 malaikat ikut ngantar amal ini. Tapi begitu sampai kata Rasulullah di langit ke-7, malaikat langit 7 tidak mau buka. Ketika ditanya apa kurangnya, malaikat itu mengatakan, ana malakul dzikr. Aku ini malaikat ahli zikir. Aku bisa melihat amalan orang yang riak, yang kepingin dipuji orang, yang kepingin dilihat orang.
Riya sama saja dengan sum'ah. Sum'ah itu juga bagian dari riya. Kalau sum'ah itu kepingin didengar. Kepingin didengar itu contohnya begini. Saya ceramah, setelah ceramah terus saya bilang, Ustaz, gimana komentar orang-orang tentang ceramah? Lah itu kan kepingin denger. Kepingin denger. Itu sum'ah namanya. Sum'ah. Yaitu riya. Riya. Begini ini keterima? Enggak. Amal begini ini enggak keterima. Kadang penyakitnya kita ini. Yo enak sudah ngaji. Pas saya jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enak-enakan. Biar orang-orang tahu kalau saya ini ngajinya enak. Habis. Gitu loh ya. Makmumnya keterima, imamnya enggak keterima. Makmumnya keterima, imamnya enggak keterima. Repot Pak. Ya, repot. Ya bertaruh batin untuk tidak geser karena kepingin dilihat orang, kepingin itu wajib. Kita berusaha, tidak boleh orang Islam ini tidak boleh geser batin, memastikan lurus niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi ya tidak gampang gini ini. Saya selalu ceritakan ini, ada guru di Bali, waktu itu selesai pelatihan nasional, terus dia bilang, saya mau Ustaz ngadakan perubahan pembelajaran. Oh bagus. Gimana? Saya mau buat 10 menit baca Quran sebelum pembelajaran. Oh hebat sampean, hebat. Terus saya tanya, niatnya apa? Niat karena Allah. Ya bagus, sudah karena Allah, bagus. Jalan. Dapat seminggu dia cerita, alhamdulillah kita didukung oleh guru-guru agama di sini, bahkan guru yang lain dukung. Alhamdulillah bagus. Begitu 1 bulan dia telepon lagi, Ustaz kenapa? Berat ternyata. Beratnya bagaimana? Ternyata teman-teman satu-satu mulai tidak kuat bertahan menjalankan program ini karena memang tidak ada apa-apanya. Karena bukan program pimpinan, ya nggak ada uangnya, ya nggak ada transportnya, nggak ada ganti ininya. Jadi tinggal beberapa orang. Ya saya tanya, dulu niatnya apa Pak? Ya karena Allah. Ya terus karena Allah. Begitu 2 bulan dia telepon lagi. Waduh tidak sanggup sudah Ustaz. Udah. Tidak sanggup bagaimana? Udah saya bubarin, udah berhenti. Loh kok berhenti bagaimana? Tidak satu pun guru-guru itu mau bantu saya. Kelas sebegitu banyak saya sendirian pontang-panting. Program baca Quran 10 menit. Tidak kuat saya. Tapi bukan itu yang buat saya tidak kuat. Lah terus apa? Saya difitnah. Katanya saya membuat program ini untuk cari muka. Saya kepingin jadi kepala sekolah. Nggak kuat saya kalau begini. Saya niat karena Allah. Terus saya tanya, benar itu karena Allah? Benar Ustaz. Orang karena Allah itu tidak berhenti karena dicaci maki orang. Orang karena Allah itu tidak berubah karena disanjung. Kalau kamu berubah karena disanjung, berarti kamu karena sanjungan. Kalau kamu berubah karena dicaci maki, berarti kamu sih karena orang. Kalau berubah gara-gara kamu bayaran, ya karena bayaran. Orang karena Allah itu sudah gendeng. Orang karena Allah itu sudah summum bukmun umyun. Orang karena Allah itu sudah tuli, buta, udah bisu. Orang ngomong apa udah tidak didengar. Oh, saya karena Allah. Itu loh ya. Sudah tidak ngelihat apa-apa, ngelihat Allah. Itu loh ya. Mau yang datang sedikit, mau yang datang banyak, mau didengerin, mau tidak, mau dikomentarin baik, mau tidak. Yang penting saya sudah berusaha sebaik mungkin karena Allah. Udah. Maka orang karena Allah itu tidak akan bisa dihentikan siapapun. Buktinya ya Rasulullah. Sampai ditawarkan kata Rasulullah, mau ganti perempuan tiap hari dah disiapin. Kata Rasulullah, mbok kamu turunkan langit taruh di kananku, bulan tangan kiri. Dah berhenti. Wong Rasulullah tidak nyari apa-apa kecuali karena Allah. Kalau dai kita, kalau imam-imam kita, kalau pejuang Islam ini benar-benar karena Allah, ya selesai Pak. Pasti hebat Islam ini. Kalau orang ngajar itu karena Allah, wis hebat. Hebat. Cuman repot nyari orang karena Allah itu. Repot.
maka susah nembus langit ke-7. Ada orang yang tembus, dia tidak karena kepingin dipuji orang, tidak karena dipingin didengar orang, tembus sudah langit 7. Diantarkan oleh malaikat langit 7 ke hadirat Allah. Hijab diangkat satu sampai amalnya di hadapan Allah. Begitu amalnya sampai di hadapan Allah, maka kemudian malaikat hafadhah dan malaikat di langit itu mengatakan, ya Allah, rasanya ini amalan orang yang terbaik. Allah kemudian mengatakan, malaikat hafadhah, kamu itu ndak aku beri kemampuan lebih. Kamu cuma aku beri kemampuan ngelihat yang dohir-dohir. Kamu ndak tahu isi hati orang ini. Aku masih melihat dia melakukan ibadah itu ndak tulus karena aku. Masih ada karena yang lain. Karena itu aku ndak mau terima, aku laknati ibadahnya orang ini. Terus kata malaikat, kalau kamu melaknati, laknat untuk dia dan laknat kita untuk dia. Mu'ad nangis ke Rasulullah. Mu'ad nangis, kemudian Mu'ad mengatakan, ya Rasul, kalau kamu nabi, amalmu mesti tembus. Loh, aku ini orang biasa. Bagaimana amalku bisa sampai ke hadirat Allah diterima? Akhirnya Rasulullah pesan, hei Mu'ad, ya, meskipun amalmu itu sedikit, ya, meskipun amalmu itu sedikit, maka dipesankan oleh Rasulullah, ya, jaga lisanmu Mu'ad. Jangan sampai ihfad lisanaka minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'ani khassah. Meskipun amalmu itu sedikit, maka Mu'ad dipeseni Rasulullah, pertama, jaga mulutmu. Jangan sampai nyakiti orang lain. Terutama ahli Quran. Rasulullah yang meseni. Ya. Kalau ada orang hafizul Quran, Pak, jangan gampang sakit hati ke orang ini. Karena Rasulullah pesan khusus. Ya, kita tidak boleh gampang mencela terutama orang ahli Quran. Qurannya itu yang bahaya. Walaupun kadang-kadang sekarang ini aneh. Ini zaman akhir. Zaman dulu saya tidak pernah, pokoknya tidak pernah dengar saya dari kecil sampai gede begini nih. Kalau zaman dulu orang ahli Quran itu pasti alim, pasti khusyuk. Tidak ada orang ahli Quran tidak khusyuk itu. Pasti warok. Ya, pasti warok. Loh, sekarang itu aneh-aneh. Ya, ada orang istrinya yang ngaku ke istri saya, gimana ini? Kok suami saya ini hafal Quran, kok masih berani nyekik istrinya sendiri di kepalanya, dibenturkan ke tembok padahal lagi hamil. Terus istri saya nanya, begitu itu di mana Qurannya? Oh, enggak tahu Qurannya di mana. Ini Qurannya di mana? Loh, kok bisa begini nih? Ya, ini zaman akhir. Rasulullah mengingatkan, zaman akhir itu Quran akan semakin populer. Tapi muter di bibir tok, nembus tenggorokan aja enggak bisa. Itulah, apalagi menjadi perasaan, apalagi menjadi sikap, apalagi menjadi perbuatan. Seperti terhalang Quran itu. Cuma menjadi pameran di bibir, selesai. Mencari orang yang perasaannya Quran itu repot. Mencari orang yang perilakunya Quran itu tambah repot. Harusnya proses mengqurankan orang itu tidak cuma di bibir, tidak punya di kognitif, harus masuk ke afektif, harus masuk ke perilaku. Itu harus menjadi pembiasaan Qurani. Pembiasaan Quran. Yo seneng ada lomba Quran, ada tradisi, itu bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Harus ada proses meresapkan Quran ke dalam batin, harus ada proses mendorong Quran menjadi perilaku, harus membuat kulturisasi Quran di dalam kehidupan ini. Sampai Quran itu menjadi diri. Sampai Rasulullah itu ditanya, waktu Aisyah ditanya sahabat, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya yang Quran.
Kalau orang akhlaknya sudah Quran, ya jangan tanya pikirannya, jangan tanya perasaannya, pasti Quran. Pasti Quran. Jadi yang gagal kita ngaji ini ya karena kita ngaji cuma bisa baca terus selesai. Loh, kok begitu? Pak, kalau cuma bisa baca, anak kelas 1 SD bisa baca. Jagalah kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Tapi buang sampah di situ juga. Apa gunanya hafalan? Itu loh ya. Sudah mau masuk WC dibaca. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Giliran masuk tempat perempuan dimasukin juga. Ini apa gunanya hafalanmu itu kalau nggak dipakai? Ya kira-kira begitu. Orang ngaji hadis dibaca tok, praktek enggak. Cuma bingung nanya sanadnya. Orang sekarang itu cek gayanya. Apa itu sanadnya? Waduh. Itu apa hadis? Ya. Wong kalau tahu sanadnya juga tidak diamalkan. Oh, cuma sombong-sombongan. Memang nyari ilmu untuk sombong-sombongan. Kalau orang itu benar ngamalkan, tidak usah banyak-banyak. Belajar satu hadis saja udah alim. Ayo baca hadisnya Rasulullah yang di kitab Jami'us Shaghirnya Imam Suyuti meriwayatkan hadis. Aktsiru la ilaha illallah hatta yaqulunal majnun. Yang banyak kamu zikir la ilaha illallah sampai orang nyebut kamu gendeng. Kata Rasulullah. Ayo, yang banyak kamu zikiran la ilaha illallah sampai orang nyebut kamu itu orang gila. Loh sekarang banyak orang nyebut orang zikiran orang gila itu. Jadi kalau Bapak sampai zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah atau bareng-bareng, terus ada orang bilang gendeng. Pas hadis Rasulullah. Kira-kira yang umatnya Rasul yang mana itu? Yang nyebut gendeng atau yang sedang zikiran? Hadisnya Rasul nyuruh supaya kamu zikiran sampai nanti ada orang yang nyebut kamu gendeng. Itu betul. Gitu loh, kok ya betul. Masya Allah, ini zaman akhir. Maka Rasul pesan, jangan sampai nyakiti orang lain, terutama ahli Quran. Wahmil dzunubaka alaika. Dosamu itu kamu bawa sendiri, ya. Wala tahmilha alaihim. Jangan kamu bebankan ke orang lain. Ustaz, saya ini banyak dosanya Ustaz, doakan saya Ustaz. Setelah itu tidur, setelah itu ngeliat TV. Loh kok enak sampean? Kiai suruh doakan, sampean sendiri tidak pernah tobat. Bawa sendiri dosamu. Tobat sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Semua orang bawa bebannya sendiri. Ya, tobati sendiri. Yo kiai bantu doa, guru bantu doa, bantu memintakan istighfar. Setiap hari kita disuruh oleh Rasulullah mendoakan orang Islam. Bahkan khotib itu kalau tidak doakan orang Islam, tidak sah khutbahnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan begitu. Ya Allah ampuni semua orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang Islam yang masih hidup maupun yang mati. Kok ada orang masih bertanya, keterima enggak kalau doakan orang lain? Loh ini kalau nggak dibaca enggak sah khutbah. Itu loh ya. Masih ada orang ini, orang gimana sih? Pikirannya kok sih pertanyaannya begitu. Nggak bisa kalau bukan saudaranya nggak sampai. Lu sholat jenazah itu isinya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Ya Allah ampuni dia. Dulurmu tah? Bapakmu itu tah? Bukan, nggak sah. Ya wis nggak usah sholat jenazah. Lu ya mesti sampai. Kok sampai begini kok lucu gitu. Itu doang lucu. Ini logika orang-orang nggak paham, ini repot. Jadi itu sudah pasti sampai semua ulama sampai Pak. Mau ulama Salafi Wahabi pun mengatakan sampai. Ya cuma ada ustadz-ustadz tertentu di sini yang aneh-aneh. Itu yang Salafi Wahabi itu mengatakan sampai. Apalagi yang kelompok Ahlus Sunnah, apalagi orang NU, ya jelas sampainya. Gitu. Yang begini-begini ini kurang dalam kajiannya, kurang ilmunya. Maka orang jangan nanggung dosa, tanggung sendiri.
Jadi, tanggung sendiri kata Rasulullah, taubati dosamu. Ya. Wala tazil nafsaka bidhimmihim. Jangan kamu hinakan nafsumu itu dengan kerendahan sifat buruk. Wala tarfa nafsaka alaihim. Juga jangan meninggikan dirimu di hadapan orang lain. Ya. Wala tadkhul amalad dunya amalal akhirah. Jangan kamu masukkan niatan dunia pada amal akhiratmu. Kalau amal akhirat, amal akhirat. Jadi kalau sudah sholat, niat karena Allah. Kalau zikiran, tidak usah mikirin dunia. Terus bagaimana Pak? Kalau saya subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kan saya itu bingung, usaha saya lagi mentok ini. Ya sampean zikiran terus. Tidak pernah baca hadis tak? Kata Rasulullah itu kalau ada orang zikir, saking seriusnya zikiran, wiridan, sampai dia tidak sempat nyebut permintaannya, Allah sudah akan balas lebih baik daripada doanya. Tidak usah takut. Maka semua orang yang alim itu tidak doa, kecuali hanya menyebut. Sekarang Bapak cek istighosah, tidak ada doanya. Isinya cuma nyebut-nyebut Allah. Karena ini dikonstruk oleh ulama yang sudah khawas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la malja'a minallahi illa ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Hafiz ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya Latif ya, dan seterusnya. Loh, semuanya itu cuma asmaul husna, asmaul husna. Kok enggak minta? Kok enggak minta? Ya itu tadi. Justru di hadis Rasulullah jelaskan kalau sampai orang sibuk nyebut Allah sampai tidak sempat minta, justru Allah cukupi lebih dari apa yang dipinta orang. Wong Allah itu loh Pak, sebelum Bapak ngomong Allah tahu apa yang Bapak inginkan. Cuma ya kita tetap doa karena Rasulullah nyuruh kita, ngajari kita doa, Allah nyuruh doa. Kemudian jangan riak kepada orang. Wala tatakabbaru, wala tatakabbar fi majlisika. Jangan sombong di majelismu. Ini penyakit ke saya Pak. Orang-orang yang punya majelis itu tidak boleh sombong. Likai yahdharun nas min su'il khulqika. Jangan sampai sombong di majelismu sehingga keburukanmu sebagai penceramah justru mengotori jamaah. Kiai itu kalau sombong, insya Allah muridnya sombong semua. Itu loh ya. Tapi kalau kiainya tawadhu, ya santrinya tawadhu. Gitu loh. Jadi memang jangan sombong. Kalau sombong bahaya, nanti ke bawah sombong semua. Ya. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Jangan kamu hanya ngobrol dengan satu orang sementara ada orang yang lain, kata Rasulullah. Ya. Wala tata'azzam 'alan nas fatanqati'u anka khairatid dunya wal akhirah. Jangan kamu mengagungkan dirimu atas orang lain karena akan terputus kenikmatan dunia akhiratmu. Wala tamazzaqu an-nasa bilisanika fatamazzaqu kilabun nar yaumal qiyamah fin nar. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta. Rasulullah kemudian mengingatkan, jangan kamu mencela sesama muslim karena nanti kamu akan dicabik-cabik oleh anjing di neraka. Allah kemudian berfirman, Rasulullah menyampaikan firman Allah yang berbunyi wan nasyitati nashta. Apa yang disebut wan nasyitati nashta itu? Kemudian Bilal mengatakan, bi ambi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya yang ngerti kamu Rasulullah
demi bapakku, kamu dan ibuku yang ngerti artinya wan nasyitati nasto itu kamu. Rasulullah kemudian mengajarkan kilabun finnari tanshutu al-lahma minal 'udhami. Itu anjing di neraka yang akan mencabik-cabik daging dari tulangnya. Orang yang suka mencabik-cabik harga diri orang di dunia ini, menjelek-jelekkan orang, itu bakal dicabik-cabik oleh anjing di neraka. Maka jauhilah itu semuanya. Kemudian Bilal mengatakan begini, ya Allah, kok berat Rasul? Akhirnya Rasul jawab, wahai Bilal, tidak ada perkara berat kalau Allah mudahkan. Jadi kelihatannya ini berat, ya kelihatannya. Insya Allah kalau Bapak serius, tidak repot kok. Belajar tidak ghibah itu tidak repot. Cuma itu butuh komitmen. Tidak sombong itu ya gak repot. Gitu ya. Belajar ikhlas karena Allah itu insya Allah gampang. Kata Rasulullah, Allah bakal menolong orang untuk dimudahkan melampaui semua batasan-batasan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita terhindar dari sifat ghibah menggunjing. Kita bisa ibadah tidak karena persoalan duniawi. Kita bisa ibadah tidak karena sombong, tidak ujub, tidak iri dengki, tidak keras kepala. Kalau seandainya kita masih terjatuh pada emosi, jangan malu untuk cepat minta maaf. Karena itu cara kita untuk bisa terhindar. Kalau seandainya kita masih terperosok dalam kekeliruan, cepat-cepat tobat. Cepat-cepat tobat. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita dimampukan oleh Allah untuk bisa sambung, tembus untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan mungkin sedikit waktu, monggo kami persilakan. Wal akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada jamaah yang mau bertanya atau bertanya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin dapat pencerahan ini. Kalau kita lihat, tadi kita belajar mengenai penyakit hati gitu. Kalau kita biasa di keseharian kita itu penyakit, saya membedakan menjadi penyakit jasmani gitu. Kalau kita cerita penyakit jasmani, untuk melihat apakah badan kita gitu ada penyakit, kita bisa datang melakukan general check up ke laboratorium misalnya, atau ke klinik-klinik gitu untuk melihat, oh ini kamu ini ada punya penyakit kolesterol misalnya gitu, atau darah tinggi dan sebagainya. Nah, kalau penyakit ruhani gitu, tadi yang Ustadz sampaikan itu, apakah ada tempatnya di mana kita bisa melihat, melakukan check up gitu? Karena kalau perasaan, misalnya kita jasmani saja, kita mungkin juga tidak mudah. Betul. Apakah saya ini pernah penyakit kolesterol misalnya, atau jantung dan sebagainya begitu. Hanya kalau menggunakan perasaan, atau dalam bahasa ruhani mungkin kita bisa muhasabah gitu. Tapi barangkali muhasabah itu apakah sudah benar begitu? Nah, di mana atau ada tempat kita itu untuk melakukan check up tapi yang ruhani tadi. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Pak, ini pertanyaan yang penting. Imam Ghazali menjawab ini di kitab Ihya. Ya. Gimana cara kita melihat keburukan kita? Gimana? Memang penyakit ruhani itu fenomenanya sama dengan jasmani. Jadi kalau mau ngobati harus didiagnosis. Dan obatnya harus sesuai dengan penyakitnya, sama. Penyakit ruhani juga begitu. Nah, persoalannya dokter ruhaninya yang langka. Itu. Orang yang benar-benar ahli dalam ilmu akhlak itu yang langka. Dulu di zaman sahabat
sahabat Rasul yang paling ahli ilmu ini adalah Abu Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani itu menjadi tempat bertanyanya para sahabat. Umar itu selalu datang ke Hudzaifah dengan mengatakan, Hudzaifah, lihatin aku, masih ada sifat buruk apa di aku? Dan sifat buruk apa? Nah, terus dia ngomong, kamu masih gini, benahi. Itu ya. Dan Hudzaifah diberi ilmu itu dari Rasulullah. Ini Rasulullah. Memang kalau kita sempat ketemu ulama-ulama yang sudah kasyaf, itu tidak banyak ngomong, dia bisa tunjuk. Kamu sih sombong, kamu kikir, kamu ini ketemu. Ya, ketemu. Pasti kita akan dipeseni. Belajar sedekah yang banyak, pasti gitu. Itu artinya kita kikir. Gitu ya. Yang bagus ke orang tuamu, berarti kita ukukul walidain, misalnya kita itu tidak bagus ke orang tua misalnya. Dia akan lihat itu apa sebenarnya yang menjadi noktah besar di dalam diri kita sehingga dia menjadi penutup. Tapi orang semacam ini sekarang sedang susah kita cari karena pada pulang semua. Ya. Pada pulang, tapi insya Allah masih ada di Banten ada. Saya tidak sebutkan di sini, ya. Di Jawa Tengah ada orang-orang yang gampang gini, di mana ada ulama yang sangat alim, ibadahnya sangat bagus, dan kiai datang ke dia. Nah itu, maka orang itu pasti punya kemampuan untuk memberitahu itu. Karena orang ini pasti menjadi poros edarnya para kiai, gitu ya. Nah, atau kata Imam Ghazali, yang bisa melihat keburukan kita itu syekh, guru yang benar-benar alim, meskipun tidak kasyaf. Ya, asal kita muridnya. Kalau kita muridnya kan insya Allah kita kan setiap hari ketemu. Sifat buruk itu kan kebaca. Dari lahiriahnya kan kebaca sebenarnya. Dari efek-efek zahir itu kelihatan. Orang sombong misalnya, kan kelihatan orang sombong. Musyawarah tidak mau kalah. Ada teman ngasih saran tidak pernah diterima, kan kelihatan. Kita kumpul bareng sehari 2 hari kan ketahuan. Ini orang sombong banget, itu udah ketahuan. Dan syaratnya kalau sudah diberitahu harus nerima. Diberitahu harus nerima. Nah, yang tidak ada di sekolah itu ini. Orang ngomong bentuk kepribadian, tapi nggak ada yang serius ngeliatin sifat buruknya anak-anak ini apa, gitu loh ya. Kemudian siapa yang mau ngontrol anak-anak ini di dalam perubahannya? Itu bagaimana sistemnya? Itu udah ada orang ngomong karakter building cuma sana sini nggak jelas, nggak ada konstruksi yang benar. Malah mau ngambil Thomas Likona gini-gini, pokoknya Islam nggak ada. Kayak di Islam tidak ada aja. Islam itu gudangnya akhlak. Kok kita jadi belajar Thomas Likona yang masih tidak jelas akhlaknya kayak apa dianya, gitu loh ya. Mbok yang ngambil Ghazali yang jelas-jelas memang sudah bagus, semua orang ngakui dia itu orang yang sampai ke hadirat Allah. Loh kok ini orang bolak-balik, ini lucu. Jadi kita bisa periksa, kita bisa temukan keburukan kita itu dari guru yang tahu kita. Satu. Kalau itu tidak punya teman yang berani ngomong apa adanya, tanyakan ke dia. Siapa teman bapak yang paling akrab? Istri. Nah, sampean bilang, sampean tidak usah malu-malu. Saya tidak marah. Omongin sifat saya yang tidak baik itu opo. Tapi nanti kalau disebut ya jangan kaget. Banyak banget itu. Kok banyak banget ya nggak apa-apa. Namanya juga diagnosis. Apa sampai itu keras kepala ya, apalagi kikirnya ndak karuan. Ya kikir, apalagi males. Ya males, apalagi amburadul, saburadul, apalagi wis ditulis saja. Dan harus kita terima. Kalau kita ndak mau terima, ndak benar-benar kita. Ndak benar-benar. Ya gantian sekarang kamu ya. Kita niat berubah bareng-bareng gitu. Satu, kamu itu susah keras kepala orangnya. Ya harus terima. Jangan terus, enggak itu kamu salah paling. Udah usah begitu. Harus terima. Kamu ini kalau
kalau jengkel seminggu nggak selesai. Seminggu nggak selesai. Itu dilihat ini satu-satu dilihat. Harus berani gini, ini harus berani. Nah, kalau ini sudah masih bisa kita cari di tempat lain. Ke siapa kita mencari? Lihat orang lain. Ini biasanya kalau dalam ilmu dalam ilmu budaya disebut teori proyeksi. Kalau ngelihat orang lain berbuat buruk, kita ngelihat ke diri kita. Misalnya kita ngelihat orang kok gigirnya, jangan ngeritik orang itu. Bapak antemkan ke diri. Jangan-jangan ini Allah sedang memperlihatkan sifat buruk ini dan ini ada di saya. Jangan-jangan aku sik gigir, gitu loh ya. Melihat ada orang, masya Allah, pacar istri bukan, pacar bukan, rontang-runtung kayak tergandengan sana sini dengan lawan jenisnya. Terus ya Allah, jangan-jangan aku sih nafsunya gak bener, dan seterusnya. Itu teknis memproyeksi. Setiap kita lihat keburukan orang lain, kita segera cek di dalam diri ini ada ndak. Dan wajib jujur. Sebenarnya hati kita itu bisa meriksa sendiri. Karena Rasulullah sudah mengatakan, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak bisa bohong. Itu hebatnya hati. Tidak ada pencuri yang mengatakan perbuatannya itu benar. Tidak ada. Karena hatinya akan mengatakan salah, ini salah. Ya, hati itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah, maka dzabal fuad ma ra'a. Hati itu tidak pernah berbohong terhadap apa yang dilihat. Maka kita cek dari orang lain. Ada yang lebih hebat lagi. Kalau kita ingin tahu keburukan kita, dari mana? Lihat orang yang benci ke kita. Dengarkan omongannya. Pasti akan banyak dia temukan keburukan kita. Karena orang yang benci itu sibuk melihat keburukan. Orang yang sayang itu sibuk melihat kebaikan. Orang kalau cinta taunya baik tok, diberitahu dia enggak begini, enggak, dia sebenarnya dia taunya baik tok, ya. Orang yang fanatik ke NU dia enggak akan tahu jeleknya NU. Orang yang fanatik ke Muhammadiyah tidak akan lihat jeleknya Muhammadiyah. Tapi kalau Bapak ingin tahu bagaimana kelemahannya NU, tanya orang Muhammadiyah. Kalau Bapak ingin tahu kelemahannya Muhammadiyah, tanya orang NU. Gitu loh. Pasti tahu. Oh ini. Sekarang lagi pilkada. Ayo. Calon X itu pasti ahli kalau nelanjangi calon Y. Calon Y itu pinter kalau nyari kelemahannya, ya biasa begitu itu. Jadi kalau kita ada orang yang tidak senang, manfaatkan orang yang tidak senang itu sebagai dokter yang mengidentifikasi keburukan kita. Jadi kalau ada orang yang tidak senang itu ya senang Pak, senang. Karena alhamdulillah kok ada orang yang mengorbankan seluruh waktunya neliti saya, cari jeleknya saya. Kalau bayar berapa? Dia sampai nanya sana, nanya sini, nanya sana. Akhirnya terus dia bilang, kamu itu gini, kamu itu orangnya apa? Sok-sokan jadi imam, padahal kamu begini, padahal loh enak kita jadi dapat. Oh aku segini ya, oh aku segini, gitu. Cuma ini ya enak diomong, praktek yo repot gitu, ini repot nggih. Nah yang terakhir ini pasti Bapak bisa lakukan introspeksi diri. Ya, introspeksi diri ini butuh kejujuran. Penyakit kita iddi'aul khair, nyangka diri baik. Nah itu yang bahaya. Memang yang tadi Bapak sampaikan itu susah ngelihat diri sendiri karena kita cenderung menganggap sudah baik. Tapi kalau orang berani nyelam itu enggak. Berani nyelam lebih dalam lagi. Kalau kita ngomong saya ini udah dermawan kok, udah dermawan. Sampai selami yang lebih dalam. Bener tak dermawan? Berapa sumbangan terbesar yang Bapak keluarkan karena Allah dalam hidup ini? Terus bandingkan ke Umar, bandingkan. Lah ketemu terus, enggak aku sekikir, aku harus belajar lagi. Nah gitu. Jadi
proses-proses identifikasi melalui berbagai berbagai persen tadi itu penting kita lakukan kalau kita tidak ketemu. Tapi kalau kita punya guru, yang guru itu memang ahli ibadah, orangnya itu bersih, cukup dari dia. Cukup dari dia. Ya, misalnya kalau di Banten ini ada Buya Muhtadi, ada Buya Mufassir. Ya kalau seandainya Bapak ketemu beliau terus beliau ngomong, kamu sih seneng dunia, ya berarti kita memang rakus ke dunia. Ya harus belajar nahan diri. Ya belajar nahan diri. Ya gini ini memang kalau ketemu yang begitu cepat selesai. Kalau tidak ya kita sendiri harus menyelesaikan itu. Loh, bagaimana membersihkan kotoran-kotoran batin ini? Ya insya Allah ngaji-ngaji berikutnya kita bahas mujahadah riyadhahnya. Bagaimana teknik terapinya. Sehingga terapi itu tanpa kita tahu pun itu selesai. Nah itu kenapa Rasulullah tidak menjelaskan secara detail gini? Tidak, Rasul langsung kasih obat. Yang obat itu bisa ngobati semuanya. Nah ibadah itu obat, dia bisa ngobati semua asal orangnya benar, ibadahnya benar, zahir batinnya benar. Yang jadi masalah karena ibadahnya nggak sesuai, zahirnya ngadep kiblat, batinnya pergi ke mall. Ya itu yang jadi nggak kena lagi gitu loh. Jadi kalau itu ditata benar, insya Allah menyelesaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya tentang hal yang demikian. Baik, saya kira itu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi hadirin wa ala niyatin wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah fi ni'amihi wa fi mazidih rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخيرا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.